Selamat siang good people. Sebelum mulai, aku mau ngingetin kalau ada iklan, tolong jangan di skip ya teman-teman, untuk kelangsungan dan perkembangan channel kami. Hari ini, Ama menarik roti-roti yang tidak laku dari toko. Sudah 4 hari, roti Ama mulai tidak laku lagi. Sedangkan Ama menaruh roti di toko itu maksimal 2 hari lamanya. Yang artinya, kalau 2 hari sudah tidak laku, ya dibawa pulang lagi seperti hari ini. Kemarin masih ada sisa 40 roti yang tidak laku. Roti ini akan Ama panggang dan bagi-bagikan ke orang-orang yang bekerja di sawah. Roti kami bisa tahan sampai 4 hari loh. Hanya saja Ama tidak mau menjual roti sampai selama itu. Seringnya roti yang tidak laku seperti ini akan dijadikan pakan ternak atau dibagi-bagikan. Hitung-hitung sedekah. Aku cerita begini bukan meminta belas kasihan atau donasi dari kalian. Namanya juga jualan, pasti adalah hari nggak lakunya. Gak mungkin dong cerita yang bagus-bagus doang. Apa adanya aja, kalau lagi nggak laku, ya bilang nggak laku. Namanya juga nyari rezeki. Ada untung dan ada ruginya. Aku selalu menyebutkan kata slow living di video-video aku. Setelah baca komen dari kalian, ternyata masih banyak yang gak ngerti arti slow living. Banyak yang bilang slow living itu hidup malas. Nyatanya, slow living sendiri dalam bahasa Indonesia artinya hidup lambat. Hidup bukanlah pelarian, tapi perjalanan. Gak usah buru-buru, emang mau kemana sih? Yang terpenting, kita harus tetap berproses setiap harinya. Aku sangat paham perasaan takut ketinggalan dengan anak-anak sebaya. Aku takut tidak sesukses mereka. Aku pernah ada di posisi di mana aku sibuk berkompetisi dengan orang-orang yang tidak aku kenal. Iya, orang yang tidak aku kenal. Orang yang hanya aku lihat sepintas, bertemu juga jarang, kenal cerita hidupnya pun tidak. Tapi aku ingin seperti dia. Sukses di usia muda, punya mobil dan rumah. Sempat aku terobsesi menjadi orang lain sehingga lupa diri sendiri. Hilang arah sih sudah pasti. Perasaan gagal sudah tidak asing lagi. Mau heran, tapi itulah jadinya kalau tidak hidup untuk diri sendiri. Hidup bukan kompetisi antara kamu dan dunia. Tapi dalam hidup, kalian harus berkompetisi dengan diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Orang yang berproses meskipun sedikit. Itulah tujuan utama hidup yang sebenarnya. Kalau hari ini kamu gagal, jangan kecewa. Pasang surut air laut itu sudah biasa. Begitu juga dengan kegagalan. Coba lagi aja cara lain yang lebih baik. Istirahat bila perlu. Tapi ingat, untuk kembali berjuang di keesokan harinya. Cukup aku ya, yang pernah merasa di posisi gagal karena membandingkan diri dengan orang lain. Kamu gak perlu merasakan apa yang aku rasakan. Aku juga mau bilang, aku bangga sekali dengan semua perjuangan yang sudah kamu lakukan dalam diam. Pahit dan asam kehidupan yang sudah kamu rasakan tanpa bercerita ke siapapun. Kalau tidak ada yang mengapresiasi usahamu hari ini, tenang aja kok. Aku bangga kamu sudah berjalan sejauh ini. Kamu itu anak baik, jangan nangis terus. Nanti senyummu pudar, dan dunia kehilangan satu bintang di langit. Ingat, semuanya bakal baik-baik aja kok. Percaya deh. Ngomong-ngomong, hari ini tepat 2 tahun bibi aku meninggal. Jadi sore ini kami memasak untuk acara doa bersama. Menunya ada ayam goreng tepung, bihun goreng, ikan kuah asam, dan kare ayam. Aku, bibi, ama, dan juga teman ama bergotong royong masak bersama untuk acara. Sedikit cerita, aku dan bibi aku yang sudah meninggal itu tidak dekat sama sekali, padahal satu rumah yang sama. Bukan karena apa, tapi kami jarang mengobrol karena memiliki hobi yang berbeda. Beliau suka sekali menonton drama Korea, sedangkan aku tidak. Setiap harinya aku bisa melihat beliau duduk di depan teras rumah, tersenyum ke siapapun yang lewat di depannya.
Sayang sekali, aku tidak sempat membalas senyumnya di hari dia pergi. Dan payahnya, aku tidak bisa melihat senyumnya lagi sejak hari itu. Ketika Bibi pergi, aku baru tahu makna dari kata kehilangan. Rasanya ada satu bagian di dalam hati aku yang tiba-tiba pergi. Dunia seketika berwarna abu-abu dan kehilangan coraknya. Satu rumah dibanjiri air mata yang tidak berhenti sampai berbulan-bulan lamanya. Kami sayang Bibi, tapi Tuhan lebih mencintai dia. Ternyata kita akan lebih menghargai orang lain ketika orang itu sudah pergi. Banyak yang bilang terlambat, tapi itu realitanya. Kalau kalian pernah ke pemakaman, terdengar sayup-sayup kanan kiri orang yang bilang, aku harap aku sempat meminta maaf sebelum dia pergi. Atau, seharusnya aku tidak berbuat jahat selama hidupnya. Semua hal itu dikatakan ketika orang yang bersangkutan sudah tidak bernyawa. Tapi kemana semua kata-kata itu ketika nyawa masih bersemayam di dalam tubuh? Hidup terlalu singkat untuk membenci orang lain. Entah hidupmu atau hidupnya, yang terpenting jangan sampai perasaan bersalah menghantui hati yang sedang bersedih. Memaafkan itu gampang, tapi mengikhlaskan butuh waktu. Kalau ada masalah dengan siapapun, maafkan dia. Meskipun kata maaf tidak pernah terucap dari mulutnya. Menjadi orang baik itu moral yang harus kita pegang. Jika orang tersebut merasa angkuh untuk mengakui kesalahannya, berarti itu masalah hidupnya dan bukan urusanmu lagi. Kesembuhan datang dari dalam diri sendiri. Udah, jangan dipikirin lagi. Apa untungnya buat kamu? Jiwa tenang mendatangkan hati yang damai. Kalau kamu sudah berhasil berdamai dengan diri sendiri, maka hanya perlu 2 detik untuk memaafkan orang lain. Urusan keikhlasan, itu beda cerita. Tapi lambat laun hati akan melepas dan mulai paham kalau kebencian seperti kebusukan, menyebar sampai ke dalam tulang. Sehabis acara, Jamal datang ke rumah untuk mengganti gorden di kamar. Gorden ini Ama jahit sendiri dari sisa kain yang dia punya. Lalu aku mengajak Jamal untuk pergi ke Alfamart, karena aku harus membeli bahan-bahan dan stok untuk di rumah, seperti sabun mandi, snack, tisu, dan banyak lagi. Selama tinggal bersama Ama, sebisa mungkin aku bantu-bantu Ama untuk membeli keperluan rumah. Setiap minggunya barang yang dibeli juga variatif. Kadang obat nyamuk, deterjen, dan masih banyak lagi. Ada pertanyaan menarik dari kalian. Kak, penghasilan YouTube kan besar. Kok tidak membelikan ini itu ke Ama? Nyatanya penghasilan YouTube tidak sebesar itu. Bulan ini kami dapat 197.000 yang semua uangnya langsung aku berikan ke Ama. Tidak ada sepeser pun uang YouTube yang aku ambil. Semua untuk Ama, agar beliau semangat memberikan konten untuk kita semua. Pulang dari Alfa, aku mandi dulu sebentar, lalu aku dan Ama mengupas buah asam yang dikasih dari ibu pendeta. Hidup di desa ya, gini-gini aja. Aku dan Ama kadang ngomongin hal serius, paling banyak bercandanya. Karena aku sebagai cucu suka banget ngebantu Ama, apapun itu. Tapi Ama sebagai nenek justru tidak mau merepotkan aku. Padahal aku mau direpotkan. Jadilah aku ikut mengupas asam yang susahnya minta ampun. Tapi karena sebagai cucu sok kuat, ya apa-apa harus bisa. Habis deh aku digoda mulu sama Ama. Katanya gak cocok jadi anak desa. Pegang pisau aja bisa salah. Mulai minggu ini, vlog tayang 2 kali seminggu, tiap hari Selasa dan Kamis. Biar puas gitu subscribe ke ceritanya Valian. Apa sih yang gak buat kalian? Jadi gimana nih? Sudah subscribe belum? Jangan lupa mampir lagi ya. Temenin keluarga kecil kami di sini.
Anggap aja rumah sendiri.